Oke, oke, mohon maaf ada iklan sedikit ya. Nggak enak, males juga kalau diulang dari awal. Oke, sedikit lagi kita bahas. Oke, kemudian lembaga sosial sahabat ya. Lembaga sosial tadi salah satu sudah kita bahas, seperti salah satu dampak kebijakan BBM. Nah, itu salah satu bentuk permasalahan yang menimpa kita, dan itu menjadi salah satu bentuk patologi sosial. Kemudian pentingnya kita belajar ansos itu, kita bisa memahamkan diri kita tentang real secara realita yang sebenarnya. Kita lihat kondisi-kondisi yang benar-benar kita lihat secara gamblang. Kalau kita cuma nonton di media aja dan kita percaya, itu salah satu bentuk kebodohan kita sebagai mahasiswa. Nah, kemudian kita benar agar tidak buta politik, benar kita tidak buta politik terhadap permasalahan. Jika kita ketahui politik itu jika kita pahamkan, itu adalah salah satu pemahaman kita tentang mekanisme yang searah. Adanya politik itu, padahal politik itu uang sepatu, uang jajan, uang sekolah, itu ditentukan oleh ketentuan kontestasi politik gitu. Belum lagi kita membahas tentang menumbuhkan kesadaran. Benar, jika kita tahu tentang ansos, kita punya bentuk keresahan kita dalam benak kita. Sama halnya yang saya katakan tadi, yang dikatakan Socrates juga, kritis itu adalah bentuk empati pada saat zaman dahulu. Jika kita sudah memahamkan ilmu kritis kita, maka empati kita akan tumbuh. Belum lagi tidak mudah dibodohi. Siapa yang tertindas kita akan tahu siapa gitu. Yang mana yang dibantu dan yang mana yang tidak kita bantu. Itu kaum Ustadz Advin yang sebenar-benarnya kaum Ustadz Advin. Langkah-langkahnya ada beberapa. Salah satunya kita harus menentukan objektif kita secara analisis. Jika kita sudah tahu dan memilih objektif yang kita tentukan, kita akan mengumpulkan data-data itu. Data-data itu bisa berbentuk sekunder, primer, bahkan penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, bahkan penelitian yang sudah dijalankan oleh orang lain dan menghasilkan hipotesa, dan kita lanjutkan hipotesa itu dengan hipotesa kita. Kemudian jika itu sudah kita lakukan, kita manajemenasikan, signifikansikan, baru kita identifikasikan. Kemudian kita pilih lagi masalah itu secara akurat, baru kita kembangkan persepsi itu dalam bentuk debat, diskusi, dan lain sebagainya. Menarik kesimpulan itu salah satu bentuk hipotesa. Kemudian peranan ansos dalam strategi PMII. PMII itu kita salah satu strategi kita memiliki paradigma PMII. Paradigma PMII kita yang kita gunakan adalah kritis transformatif. Jadi kritis transformatif itu sistemnya simple. Kita ambil permasalahan yang kita dapatkan di lapangan, kemudian kita kaji secara lebih dalam dengan ideologi kita, kemudian hasil ideologi dan kajian kita gunakan dalam bentuk gerakan. Bahkan manhajul al-fikr atau landasan berpikir kita mengonsepkan daya letak posisi permasalahan yang benar-benar kita tundukkan dengan kajian.